Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Izdihar dengan NIM 21091060053 dari kelas Informatika A 2021. Jadi pada video kali ini saya akan membahas soal yang diberikan oleh Pak Herman, dosen saya matematika di Skrit. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Ya, jadi soal yang akan saya bahas di sini yaitu pada soal contoh 4. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 dalam kurung termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri. Yang akan saya bahas di sini itu nomor A, semua angkanya itu harus berbeda. Jadi maksud dari soal di sini itu nggak boleh di 4 angka itu dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan itu nggak boleh sama. Misal kayak 1001 itu nggak boleh karena satunya udah dipakai di angka satuan. Jadi angka yang ribuan itu nggak boleh satu, harus beda, bisa dua, dan seterusnya. Nah, itu maksud dari semua angkanya itu harus berbeda. Nggak boleh satu, 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 satu. Harus beda. 3004 misalnya begitu. 3005 maksudnya. Jadi untuk penyesuaiannya itu misalnya di sini dari posisi satuan yang akan saya bahas itu ada posisi satuan, ribuan, ratusan, dan puluhan. Jadi di posisi satuan itu ada 5 kemungkinan angka. 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena yang diminta di soal adalah banyaknya bilangan ganjil. Bilangan ganjil dari 0 sampai 9 itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk di posisi satuan itu angka di paling kanan. Angka di paling kanan. Kenapa dia cuma 5? Karena 1, 3, karena 2, 4, 6, 8, dan 0 itu bukan angka ganjil dan itu merupakan angka genap. Jadi di posisi satuan itu 5 kemungkinan angka. Lanjut ke posisi ribuan. Di sini posisi ribuan itu ada 8 kemungkinan angka. Kenapa bisa dikatakan 8 kemungkinan angka? 8 kemungkinan angka dari kita di sini ambil dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 10 angka. 0 itu tidak termasuk ke posisi ribuan. Kenapa? Karena di posisi ribuan, jika di paling ada 4 angka, jika di paling kiri di posisi ribuan itu 0, maka yang dihitung kan cuma ini. Cuma 3 angka. Maka itu masuk ke ratusan. Jadi di ribuan 0 tidak termasuk. Jadi sisa 9 kemungkinan angka. Kita kurangi satu lagi. Kenapa jadi 8? Jadi satunya itu kan udah dipakai di posisi satuan. Misalnya posisi satuannya itu 9. Jadi di posisi ribuan yang paling kiri ini itu nggak boleh 0 dan 9. Jadi harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ingat, nggak boleh 0 dan angka yang udah dipakai di satuan. Jadi kita lanjut ke posisi ratusan. Posisi ratusan itu ada 8 kemungkinan angka. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cuma bisa 8 kemungkinan angka? Karena di posisi satuan itu udah 1, 3, 5, 7, 9. Dan di posisi ribuan, pasti posisi ribuan dan ratusan ini selalu beda. Jadi misalkan berapa ya? 3005. Jangan 3005. 2105. 2000 ntar.
2100 2105. Nah, di angka satuan itu udah ada 5. Lalu di posisi ratusan itu udah ada 1. Jadi karena di 4 angka ini itu nggak boleh sama. Jadi di posisi yang ratusan ini harus 0 bisa di ratusan. Lalu ada 0, 1 nggak boleh, 2, 3, 4, 5, 6, 5 nggak boleh ya karena 5 sudah ada di satuan. Jadi 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Jadi 15 ini nggak boleh dipakai lagi karena yang sebelumnya udah dipakai di posisi satuan dan di posisi ribuan. Jadi nggak boleh kita pakai di posisi ratusan karena seperti di syarat soal semua angkanya harus berbeda. Lalu ada di posisi puluhan. Posisi puluhan. Posisi puluhan kenapa di sini cuma 7 kemungkinan angka? Misalnya gini. 2105. 5 udah dipakai di posisi satuan. 1 udah dipakai di posisi ratusan. Dan 2 sudah dipakai di posisi ribuan. Jadi bisa 10 dari 10 kemungkinan angka dari 0 sampai 9. 3-nya udah dipakai. Jadi nggak boleh dipakai lagi. Jadi di posisi puluhan itu misalnya ada 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Cuma 7 kemungkinan angka. Karena kita nggak boleh pakai angka yang sama lagi yang ada di posisi satuan, posisi ribuan, dan posisi ratusan. Oke. Jadi balik lagi ke soal semua angkanya harus beda. Jadi 4 angka ini nggak boleh sama. Jadi bisa dibilang banyaknya bilangan ganjil seluruhnya itu ada 5. Dari posisi satuan 5 kemungkinan angka 1, 3, 5, 7, 9. Lalu ada 8 dari posisi ribuan, nggak boleh angka 0 dan nggak boleh angka yang udah dipakai di satuan. Lalu ada dikali 8 lagi yang diambil dari posisi ratusan. Posisi ratusannya itu nggak boleh dipakai. Kenapa cuma 8 kemungkinan angka? Karena nggak boleh pakai yang udah dipakai di posisi satuan dan posisi ribuan. Lalu ada posisi puluhan yang cuma 7 kemungkinan angka. Nggak boleh pakai angka yang udah ditempatin di posisi ribuan, ratusan, dan satuan. Jadi puluhannya harus beda. Jadi 5 dikali 8 dikali 8 dan dikali 7 itu ada 2240. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.